Penegakan hukum ini kan sampai sekarang ini kan masih carut marut. Banyak pelapor-pelapor yang sudah dilaporkan tidak pernah ada diproses. Sementara apabila pelaporan-pelaporan yang kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah sangat agresif sekali mereka memprosesnya. Kan semestinya tatkala sudah dilumpuhkan, sudah dikuasain, sudah bisa disuruh turun, ngangkat tangan di bawah belakang kepala, kan harusnya sudah diborgol. Dan setelah itu dibawa. Ada alasan karena kami tidak bawa borgol. Karena hanya tugasnya mengintai. Lah kalau mengintai kenapa harus mengejar-ngejar orang? Sekarang yang diburu siapa dalam kasus tersebut? Yang diburu kan Habib Rizik. Pertanyaan, apakah Habib Rizik pernah diperiksa? Nggak pernah. Habib Handi pernah diperiksa? Nggak pernah. Lah kan lucu. Tiba-tiba diputuskan sendiri siapa tersangka, siapa pelaku, siapa yang diadili, siapa yang dibebaskan. Bahkan saya dengar akan diberi penghargaan awalnya. A1 itu informasi yang saya terima. Kan nggak mungkin memberikan perlawanan. Senjata sudah tidak ada, segala sudah tidak ada kan. Dalam arti kata kan begitu. Makanya buru-buru CCTV dihilangkan. Setelah itu TKP di bumi hanguskan. Ini akhir zaman ini. Tapi kalau saya bilang ya, misalnya menurunkan harga-harga kan tidak, kalau menurunkan BBM kan jelas satu item. Menurunkan harga-harga gimana caranya pemerintah? Karena sebagian dari harga tersebut terbentuk karena mekanisme pasar. Penegakan hukum saya membayangkan alat ukurnya apa, Pak Ustadz? Penegakan supremasi hukum itu kan abstrak agak. Coba silakan. Gini, kan ada Menteri Perdagangan. Ya. Terus misal pemerintah provinsi DKI, Ya. itu kan punya 2 unit yang bergerak di dalam pasar. Ya. Ya kan, misal Pasar Jaya, misal ada lagi satu lagi apalagi lupa saya namanya. Nah, itu kan bisa dimulai dari situ. Oke. Kalau dari situ harga sudah diturunkan, yang lain nggak mungkin harga tetap tinggi, bisa nggak laku dagangannya. Paling tidak apa yang menjadi otoritas kekuasaan itu mereka bisa kontrol. Bisa kontrol, gitu. Iya. Sehingga men-trigger harga-harga lain nantinya. Harga-harga lain. Oke, ya. itu salah satunya. Ya. Nah, kalau mengenai penegakan hukum misalnya. Ya, penegakan hukum ini kan sampai sekarang ini kan masih carut marut. Ya. Ya, banyak pelapor-pelapor yang sudah dilaporkan tidak pernah ada diproses. Ya. Sementara apabila pelaporan-pelaporan yang kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah itu sangat agresif sekali mereka memprosesnya, ya kan? Termasuk ya sekarang ya seperti kalau dari kami mungkin akan mengangkat lagi masalah kilometer 50. Oke. Ya. Jadi misalnya salah satu indikatornya apa? Misalnya yang membuat GNPR ini merasa oke bahwa ada niat dalam hal penegakan hukum. Ada indikatornya nggak? Sebenarnya indikatornya ada. Ya. Ya kan? Kalau dari Pak Kapolri sendiri sudah menyatakan apabila ada novum baru. Nggak, maksud saya kan kasus itu banyak, ada Kanjuruhan, ada KM50 ya kan? Kemudian ada Sambo ya kan? Ada Brigadir J ini, ada juga Novel Baswedan, macam-macam lah. Nah, apa yang menjadi indikator sehingga GNPR merasa bahwa tuntutan ini sudah dipenuhi dalam hal penegakan hukum? Iya. Kalau menurut hemat kami, kalau kasus novel itu kan kalau tidak salah udah selesai ya, kalau tidak salah ya. Ya, tetapi lagi-lagi seperti KM50 juga. Iya, kalau KM50 itu kan masih ada pertanyaan dari DPR waktu itu ke Kapolri dan Kapolri menyatakan apabila ada novum baru. Kasus novel itu juga meragukan juga orang yang dihukum apakah pelaku yang sesungguhnya atau tidak. Dan kedua, mereka dihukum ringan sekali untuk sebuah kejahatan yang luar biasa. Nah, betul. Pokoknya masih ada keraguan di situ. Jangan lupa ada kasus Munir juga misalnya. Nah, maksudnya indikatornya apa? Misalnya, sudah dibuka kasus KM50 misalnya. Berarti pemerintah ada niat untuk melakukan penegakan hukum. Karena itu kami tidak mau go forward dengan 411 karena sudah cukup pemerintah sudah mengakomodasi Tritura itu. Gimana? Ya, jadi gini Bang Refli, saya tetap berangkat lagi dari yang masih
punya peluang dalam arti kata itu adalah kilometer 50. Oke. Kalau masalah yang terkait dengan Sambo itu kan Ya. sudah berjalan. Oke. Kan keputusan nanti masih mau masuk Ya. pengadilan. Ya. Termasuk Kanjuruhan dalam proses Ya. gitu ya kan. Jadi Ya. kami tidak bisa menjustifikasi itu salah atau tidak benar Oke. dalam supremasi hukumnya gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau kilometer 50 ini kan seperti kasus Sambo. Awalnya kan bilang ada kejadian di Pejaten. Ya. Setelah itu pindah di Magelang, balik lagi Pejaten. Ya. Semua itu diolah karena CCTV sudah dihilangkan, dalam arti kata CCTV matilah saat itu. Nah, jadi kalau seandainya dipertanyakan mengenai novum baru, kasus kilometer 50, ya pertanyaan di mana itu CCTV? Oke, tak intinya adalah kalau saya bisa simpulkan paling tidak dibukanya kasus KM 50 lagi itu menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk melakukan penegakan hukum. Kira-kira Serius, begitu. karena ini 6 nyawa. Oke, Kasus maksud saya Sambo 1 nyawa. Maksud saya itu salah satu indikatornya Iya. ya. Oke. Jadi kan jelas tuh bagi pemerintah. Maksudnya begini Pak Kiai. Jangan sampai kemudian pemerintah mengatakan apa yang mau kita laksanakan, uang tuntutannya tidak jelas ya kan. Jadi kejelasan tuntutan itu satu, BBM turun itu kan jelas. Harga-harga diturunkan sepanjang harga yang bisa langsung dikontrol pemerintah. Melalui penguasaan dia ya, mungkin melalui Bulog, melalui Pasar Jaya dan lain Betul. sebagainya. Jadi yang bisa dikontrol diharapkan ini men-trigger penurunan harga lain kan. Nah, penegakan hukum setidak-tidaknya ada kemauan untuk memproses kembali KM 50 kan begitu. Betul. Syukur-syukur yang lain juga, tetapi paling tidak at least itu. Betul. Kira-kira itu ya Pak Kiai ya? Ya benar, karena masih banyak tanda tanya Oke. di situ. Satu, Oke. tanda tanya dalam arti kata satu CCTV. Ya. Kedua, pertanyaan katanya melakukan perlawanan. Ya. Kan sudah dilumpuhkan yang dua, sudah ditembak. Satu kena matanya, satu Ya. kena dadanya, tangannya, iya kan? Ya. Yang 4 kan masih segar, masih belum kena apa-apa. Kalau ada perlawanan, pistol harusnya di tangan mereka kan? Bukan itu pertanyaan saya sekarang. Kenapa ada perlawanan? Oke. Kan semestinya tatkala sudah dilumpuhkan, sudah dikuasain, sudah bisa disuruh turun, ngangkat tangan di bawah belakang kepala, kan harusnya sudah diborgol. Iya, artinya kan itu kan kalau kita bicara kesalahan, jelas-jelas kesalahan prosedur yang luar biasa kan? Ya, If seandainya memang ada cerita tentang mobil itu kan, Iya. yang itu Iya. pergulatan di Xenia itu kalau iya, ada. dan setelah itu dibawa. Iya. Iya kan? Ada alasan karena kami tidak bawa borgol. Iya, Itu ada karena hanya tugasnya mengintai. Lah kalau mengintai kenapa harus mengejar-ngejar orang? Senggol-senggol orang, Iya, itu kan jadi pertanyaan. Nah, sekarang yang diburu siapa dalam kasus tersebut? pengedar narkoba bukan? Yang diburu kan Habib Rizik. Iya. Pertanyaan, apakah Habib Rizik pernah diperiksa? Iya. Nggak pernah. Habib Handi pernah diperiksa? Nggak pernah. Iya. Keluarga nggak pernah diperiksa. Lah kan lucu. Tiba-tiba diputuskan sendiri siapa tersangka, siapa pelaku, Iya. siapa yang diadili, siapa yang dibebaskan. Bahkan saya dengar akan diberi penghargaan awalnya. A1 itu informasi yang saya terima. Oh, jadi penghargaan Sempat mau diberi penghargaan si pembunuh tadi. karena berhasil Karena berhasil. membunuh Iya. orang yang dianggap menjengkelkan pemerintah ya kan, kira-kira begitu kan? Ya pertanyaan sekarang mobil itu kan depan 2, tengah 3, belakang 3. Oke. Sementara Laskar itu 4. Nggak mungkin dong, pasti yang nyetir pasti dari aparat. Iya. Sampingnya pasti aparat. Iya. 4 ini mau ditaruh di mana? Ya. Kan nggak mungkin memberikan perlawanan. Senjata sudah tidak ada, segala sudah tidak ada kan? Dalam arti kata kan begitu. Nah, makanya buru-buru CCTV dihilangkan. Setelah itu TKP di bumi hanguskan. Ini akhir zaman ini. Sebenarnya TKP tidak dihanguskan, dibangun. Jadi terlalu jorok gitu loh. dibangun tempat menjadi tempat bukan istirahat lagi, pokoknya dibangun aja begitu aja ya. Pertama diangkatlah pistol ya kan. Iya. Nah sekarang kan lucu, satu aja kelucuannya. Kenapa harus melibatkan TNI di dalam Press conference. press con? Ada apa ini? Tidak Ada hanya- peperangan. Kalau ini lawannya orang luar negeri atau teroris atau bagaimana lah, itu boleh lah ya. Kalau perlu lengkap lah, ada polisi, ada TNI, ada angkatan laut, ada angkatan udara, lengkap. Ini Ada- ada apa gitu loh? Kok terlalu banyak kok Dan dengan rekayasanya pakaian gitu. lengkap perang lagi ya. Ya kan, dengan pakaian lengkap perang loreng gitu. Bukan dengan dinas biasa kan? Iya. Setelah Jadi itu preskon lagi menyatakan bahwa senjata rakitan. Ini Iya. kan lucu. Kemudian juga press conference mengatakan 6 meninggal tembak menembak,
4 melarikan diri kan. Iya. Tapi berikutnya ternyata yang meninggal tembak menembak itu bukan 4, bukan 6, tapi 2. 4 dilumpuhkan kan begitu. Oke, cerita ini memang banyak sekali, makanya orang mengatakan Hosinuddin misalnya mengatakan sebenarnya novum itu bisa dimulai dari 3 titik katanya. 1 kasus Satgasus dia bilang, 2 kasus Habib Bahar karena Habib Bahar tuh banyak sekali mengungkapkan hal-hal baru. Yang ketiga saya lupa. Jadi ada 3 titik untuk mengungkapkan ini. Jadi 3 titik ini termasuk juga sebenarnya kalau kita bicara tentang kan gara-gara kasus Sambo ini banyak mengatakan kesalahan prosedur kan. Padahal itu kesalahan prosedurnya sudah sejak awal itu. Ngapain dilakukan penguntitan surveillance terhadap orang yang bahkan dijadikan tersangka saja belum. Kan begitu. Lalu dibilang mau pengerahan massa. Loh, pengerahan massa kok mengarahnya keluar Jakarta?